Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Santika, NIM 19060425. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Pembimbing satu yaitu Dr. Asep Samsudin MPD. Pembimbing 2 yaitu Dr. Rian Dwi Puspita MPD. Judul yang saya bawa yaitu penggunaan strategi Know When to Know Learn It KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Kota Bandung. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang masalah. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Diambil dari kondisi ideal. Kondisi idealnya adalah membaca merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai saran untuk mendapatkan ide suatu informasi. Membaca merupakan kegiatan penting karena dengan membaca akan memperoleh suatu gagasan. Kedua, ada kondisi sekarang. Kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 1. Siswa tidak mampu menjelaskan kembali terhadap bacaan yang sudah dibaca. Kedua, siswa sulit memahami kosakata. Ketiga, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaannya. Untuk solusinya, pertama, penggunaan strategi atau model yang tepat. Kedua, strategi KWL merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Slide kedua ada rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada penggunaan strategi Know When to Know Learn It KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 SD. Kedua, apakah terdapat efektivitas pada penggunaan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 SD. Ketiga, bagaimana proses penggunaan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3. Slide ketiga ada tujuan penelitian. Pertama, peningkatan hasil belajar siswa pada penggunaan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3. Kedua, tingkat efektivitas pada penggunaan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3. 3. Proses penggunaan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3. Slide keempat ada kajian teori. Strategi KWL merupakan strategi membaca pemahaman yang melibatkan 3 proses utama dalam membaca, yaitu pertama, proses pasca membaca, 2, selama membaca, dan 3, pra membaca. Penerapan strategi KWL mengandung beberapa tahapan kegiatan, yaitu tujuan membaca dan membuat ringkasan. Membaca pemahaman yaitu keterampilan yang bersifat mekanisme yang dianggap berbeda pada urutan yang lebih rendah yang menyangkut A. Pengenalan bentuk, B. Pengenalan unsur linguistik, C. Pengenalan koresponden pola ejaan, D. Kecepatan membaca ke taraf lambat. Selanjutnya, keterampilan yang bersifat pemahaman mencakup A. Memahami pengertian sederhana, B. Memahami makna dan tujuan membaca, C. Evaluasi atau penelitian, D. Kecepatan membaca yang fleksibel mudah disesuaikan dengan keadaan. Slide 5 menjelaskan metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan mix method, yaitu metode campuran. Selanjutnya, sequential exploratory design di sana akan menghasilkan 2 data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dari data tersebut kita dapat mengetahui pengetahuan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3. Populasi yang saya tuju yaitu siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 2. Sampelnya yaitu siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 2. Lokasinya di SD Muhammadiyah 2, Jalan Kebon Jayanti nomor 133, Kiara Condong, Kota Bandung.
Di slide selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3 tahapan. Pertama ada tes tertulis, yaitu pretest dan posttest. Yang kedua ada observasi, dan ketiga angket, yang mana angket tersebut saya menggunakan respon siswa dan guru. Slide ke-9 ada analisis data, yang mana data tersebut dihasilkan oleh Microsoft Excel dengan rumus N-gain score untuk menghasilkan data kuantitatif. Kedua, ada analisis konten, dan ketiga angket, yaitu respon siswa dan guru. Slide ke-10 akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, peningkatan hasil belajar siswa pada penggunaan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar. Strategi pembelajaran KWL dapat meningkat hasil belajar kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Sebelum menggunakan strategi KWL, hasil nilai rata-rata tes awal atau pretest hanya mendapatkan 65,82. Terdapat 4 siswa yang mencapai ketuntasan dan 13 lainnya belum mencapai ketuntasan. Setelah menggunakan strategi KWL, terdapat 14 siswa yang mencapai ketuntasan dan 3 siswa yang belum mencapai ketuntasan, serta diperoleh data nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 85,00. Slide ke-11 masih hasil penelitian dan pembahasan. Saya akan membahas poin kedua, yaitu tingkat efektivitas pada penggunaan model pembelajaran KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita pada siswa kelas 3. Nilai rata-rata pretest sebelum menggunakan strategi KWL dalam pembelajaran membaca pemahaman cerita siswa kelas 3 Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 adalah 62,82, sedangkan setelah menggunakan strategi KWL, hasil rata-rata pada posttest mengalami kenaikan menjadi 85 dengan uji N-gain score adalah 0,56 dan termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan presentasi efektivitas adalah 55,65% dengan tafsiran cukup efektif. Slide ke-12 masih membahas tentang hasil. Ketiga, proses penggunaan strategi pembelajaran KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Di sini ada tahapannya. Tahapan proses penggunaan model pembelajaran KWL terdiri atas 1. Tahapan persiapan, yang mana kita harus mempersiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang disebut RPP. 2. Bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD, instrumen penelitian. Selain perangkat pembelajaran, peneliti juga mempersiapkan lembar observasi kegiatan, lembar angket kesulitan guru dan siswa. B. Tahapan pelaksanaan atau 2. Tahapan pelaksanaan. Penelitian dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama diberikan tes awal atau pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa tentang membaca pemahaman cerita. 2 kali pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran KWL, pada pertemuan terakhir diberikan tes akhir atau post-test untuk mengetahui keefektifan strategi pembelajaran KWL dalam meningkat kemampuan membaca pemahaman cerita pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Pada tahapan pelaksanaan ini juga dilakukan observasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. 3. Ada tahapan evaluasi, di mana tahapan ini ada tahapan akhir. Dalam penelitian dilakukan evaluasi berdasarkan data analisis angket respon guru dan siswa terhadap strategi pembelajaran yang digunakan. Berikut tersaji data dan analisis angket respon siswa terhadap strategi pembelajaran KWL. Berdasarkan data diagram di atas dapat diperoleh pertanyaan 1 yang merupakan pertanyaan positif yang berisi
Rasa senang selama mengikuti pembelajaran diperoleh data bahwa dari 17 siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 2 terdapat 82% yang sangat setuju terhadap pertanyaan tersebut dan 18% menyatakan setuju. Pertanyaan kedua yang merupakan pertanyaan negatif yang berbunyi, selama mengikuti pembelajaran ini saya merasa bosan, menunjukkan 30% yang menyatakan sangat tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut dan 30% menyatakan tidak setuju, 35% menyatakan setuju, dan 5% menyatakan sangat setuju. Butir pertanyaan 3, 4, 5 berisi tentang kesan siswa terhadap materi pembelajaran. Pertanyaan ketiga berbunyi, materi pembelajaran yang diberikan sangat menarik. Menunjukkan hasil 47% siswa sangat setuju, 47% setuju, dan 6% menyatakan tidak setuju. Pertanyaan keempat yang berbunyi, saya mengerti materi yang diajarkan, menyatakan 35% sangat setuju, 47% setuju, dan 12% tidak setuju, dan 6% menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Pertanyaan kelima dan merupakan pertanyaan negatif yang berbunyi, saya tidak mengerti apa yang diajarkan, menyatakan 6% sangat setuju, 30% menyatakan setuju, 12% menyatakan tidak setuju, dan 52% menyatakan sangat tidak setuju. Pertanyaan keenam merupakan pertanyaan positif yang berbunyi, lembar kerja yang diberikan sangat mudah untuk dikerjakan. Menunjukkan hasil 47% sangat setuju, 30% setuju, 17% tidak setuju, 6% menyatakan sangat tidak setuju. Pertanyaan ketujuh merupakan pertanyaan negatif yang berisi, saya tidak mengerjakan lembar kerja yang diberikan. Terdapat 30% yang menyatakan sangat tidak setuju, 30% yang menyatakan tidak setuju, 23% yang menyatakan setuju, dan 17% menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Pernyataan 8 yang berbunyi, suasana belajar menggunakan strategi KWL sangat menyenangkan, menunjukkan hasil 47% sangat setuju, 47% sangat setuju, 6% tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Pernyataan ke-9 menunjukkan hasil 47% sangat setuju, 35% menyatakan setuju, 12% menyatakan tidak setuju, dan 6% menyatakan sangat tidak setuju, yang menyatakan bahwa strategi KWL merupakan hal yang baru bagi siswa. Pernyataan 10 yang berbunyi, strategi KWL ini sangat bermanfaat, menunjukkan hasil 85% sangat setuju, dan 17% sangat setuju, dan 17% setuju terhadap pernyataan tersebut. Slide ke-14 ada kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut dihasilkan dari rumusan masalah. Pertama, terdapat peningkatan hasil belajar pada penggunaan strategi Know When to Know Learn It KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada tes awal atau pre-test sebelum menggunakan strategi pembelajaran KWL, dan tes akhir post-test setelah menggunakan strategi KWL. Nilai rata-rata hasil belajar pada tes awal atau pre-test adalah 67%, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir atau post-test adalah 85%. Dan kedua,
tingkat efektivitas pada penggunaan model pembelajaran KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 sekolah dasar menunjukkan hasil uji N-Gen Score sebesar 0,65 dan termasuk kategori tinggi. Sedangkan berdasarkan persentase tingkat efektivitas sebesar 55,65% dengan tafsiran cukup efektif. 3. Proses pembelajaran strategi Know When to Learn KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar berjalan dengan baik. Berdasarkan angket respon siswa dan guru, observasi aktivitas siswa dan pembelajaran menunjukkan tidak dapat kesulitan yang berarti dalam penggunaan strategi KWL dapat memberikan manfaat bagi siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Slide 15 atau slide terakhir ada saran tersebut saya berikan untuk guru, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Untuk guru, dengan memahami peran dan karakter setiap peserta didik, guru harus bisa mengarahkan peserta didiknya terhadap hal-hal baik dan buruk, memberikan konsekuensinya ketika ada peserta didik lalai terhadap aturan sekolah. Guru harus selalu memotivasi peserta didik agar semangat belajar dan sekolah. Untuk sekolah, di zaman yang modern ini seharusnya guru mengikuti perkembangan teknologi agar menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar, mendorong semua guru agar lebih update terhadap perkembangan teknologi. Dan ketiga, untuk peneliti selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan strategi KWL untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita pendek, diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik agar proses pembelajarannya dapat maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.